Sukses Inzaghi merotasi pemain dengan menghajar Red Star Belgrade 4-0. Inter Milan meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim 2024-25 ini setelah menang besar atas Red Star Belgrade pada matchday 2 League Phase. Tampil di kandang sendiri di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari WIB, Nerazzurri sukses menghajar Red Star 4-0. Inter unggul cepat saat laga baru berjalan 11 menit lewat tendangan bebas indah Hakan Calhanoglu yang tak mampu dibendung kiper Omri Glazer. Inter kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-59 berkat gol yang dicetak Arnautovic. Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol di menit ke-71 untuk memperlebar keunggulan Inter menjadi 3-0. Kemudian, Taremi mengunci kemenangan Inter menjadi 4-0 lewat eksekusi penalti di menit ke-81. Ini merupakan kemenangan perdana Inter di League Phase Liga Champions musim ini. Di laga pertama Inter bermain imbang 0-0 melawan Manchester City. Di sisi lain, bagi Red Star sekali lagi harus menelan kekalahan. AC Milan harus tetap positif meski kalah dari Bayer Leverkusen. Bek AC Milan, Matteo Gabbia, menekankan pentingnya mengambil sisi positif dari kekalahan 1-0 melawan Bayer Leverkusen dalam pertandingan kedua fase grup Liga Champions 2024-25. Meskipun hasil akhir tidak berpihak pada Rossoneri, Gabbia menilai bahwa tim menunjukkan peningkatan di babak kedua dan berusaha untuk tetap optimis menghadapi pertandingan berikutnya. Victor Boniface mencetak gol kemenangan untuk Bayer Leverkusen di awal babak kedua setelah gol sebelumnya dianulir karena offside. Namun, Milan merasa dirugikan oleh beberapa keputusan kontroversial dari wasit dan tim VAR. Beberapa insiden, seperti kontak terhadap Tammy Abraham, Alvaro Morata, dan Ruben Loftus-Cheek di kotak penalti, tidak mendapatkan hadiah penalti yang dianggap layak oleh tim. Meski begitu, Gabbia tetap menekankan bahwa AC Milan harus fokus pada aspek positif dari permainan, terutama reaksi tim setelah gol tersebut. Dalam wawancara dengan Milan TV, Gabbia menyatakan bahwa meski ada kekecewaan atas hasil pertandingan, Milan harus mengambil pelajaran dari performa tim dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya di Serie A. Ia menyoroti reaksi positif tim setelah kebobolan, yang membuat Milan tampil lebih dominan di babak kedua. Gabbia menutup wawancaranya dengan menyatakan keyakinannya bahwa Milan masih memiliki banyak kesempatan untuk bangkit. Dengan 6 pertandingan tersisa di fase grup Liga Champions, Gabbia mengingatkan bahwa fokus tim harus tertuju ke depan, bukan pada masa lalu. Meskipun Milan belum meraih poin dari 2 pertandingan awal Liga Champions, sikap positif dari pemain seperti Matteo Gabbia menunjukkan bahwa tim tetap fokus pada masa depan. Dengan peluang yang masih terbuka, AC Milan diharapkan bisa bangkit dan memperbaiki performanya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Striker Iran cetak gol perdana buat Inter Milan. Mehdi Taremi merasa senang dapat mencetak gol perdana untuk Inter Milan dalam kemenangan 4-0 atas Red Star Belgrade pada matchday 2 League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025, Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meazza. Taremi menunjukkan performa luar biasa pada penampilan keduanya sebagai starter di Liga Champions UEFA bersama Inter Milan. Dia menginspirasi kemenangan perdana Nerazzurri di Liga Champions musim ini. Dia mencetak 1 gol untuk mengunci kemenangan Inter menjadi 4-0. Lewat eksekusi penalti di menit ke-81, selain gol, striker asal Iran itu juga menyumbang 2 assist untuk gol yang dicetak Arnautovic dan Lautaro Martinez. Dalam sesi wawancara pasca pertandingan dengan Sky Sport, Taremi mengungkapkan kebahagiaannya setelah mencetak gol pertamanya berseragam Inter di laga kompetitif. Saya senang bisa mencetak gol malam ini. Saya bisa bermain dengan baik berkat rekan setim yang membantu saya. Itu hebat, kata Taremi. Saya senang, butuh waktu untuk mencetak gol, tetapi saya selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam latihan dan di lapangan. Saya berjuang untuk ini dan hari ini saya senang. Mantan penyerang Porto itu juga menguraikan ambisi Inter di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Yang pasti tujuan kami sama seperti klub besar lainnya, adalah melaju sejauh mungkin dan mencoba meraih juara. Kami akan mencoba selangkah demi selangkah hingga akhir. Redbird harus melunasi 700 juta euro ke Elliott pada 2025, karena pinjaman vendor membengkak. Redbird Capital, pemilik AC Milan, harus melunasi pinjaman vendor kepada Elliott Management pada 31 Agustus 2025. Pinjaman ini merupakan bagian dari skema pembiayaan yang digunakan Redbird untuk membeli AC Milan. Dalam laporan yang dikonfirmasi oleh Felice Raimondo, pinjaman tersebut awalnya bernilai 560 juta euro dengan bunga 8%. Penggunaan pinjaman vendor ini menunda pembayaran penuh akuisisi hingga tenggat waktu 2025. Menurut pemilik Redbird, Gary Cardinale, metode ini dipilih untuk menjaga kendali penuh atas klub tanpa melibatkan saham modal dari Elliott. Cardinale menjelaskan, kenyataannya adalah bahwa kepemilikan Redbird mengendalikan 100% Milan, telah menyetorkan modal sebesar 600 juta dan mengendalikan 100% modal tersebut. Saya percaya bahwa keberlanjutan dengan Elliott adalah suatu keutamaan dan oleh karena itu saya lebih memilih pembiayaan murni dari mereka, tanpa saham di modal, sebesar 550 juta dengan suku bunga yang sangat menarik, yang akan saya bayar dalam 3 tahun.
Dalam laporan terbaru dari Rossoneri Sport Investment Luxembourg, pinjaman yang awalnya senilai 560 juta euro pada Agustus 2022, kini telah naik menjadi 634,3 juta euro per 30 Juni 2024. Ini berarti terjadi kenaikan sekitar 49 juta euro hanya dalam satu tahun. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar hak atas pinjaman tersebut, sekitar 95,73%, telah dialihkan kepada perusahaan Project Red Black yang berbasis di Luxembourg. Project Red Black merupakan perusahaan yang juga dikendalikan oleh Elliott melalui entitas King & Genio Investment LLC yang berbasis di Delaware. Sisanya, sebesar 4,27%, tetap dipegang oleh perusahaan Blue Sky yang mengklaim hak proporsional atas pinjaman tersebut. Seiring dengan meningkatnya utang, total yang harus dibayarkan oleh Redbird pada jatuh tempo 31 Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 700 juta euro, yang mencakup pokok pinjaman serta bunga yang terus berjalan. Leipzig bisa robohkan tembok pertahanan Juventus? Juventus dan RB Leipzig akan berhadapan di Liga Champions. Leipzig menyambut tantangan menghadapi solidnya lini belakang Juventus. Duel RB Leipzig versus Juventus di Matchday 2 Liga Champions akan digelar di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Kamis, 3 Oktober 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, striker Leipzig Benjamin Sesko bicara soal kekuatan Juventus. Ia mengakui ketangguhan lini pertahanan bianconeri. Juventus sejauh ini memang menunjukkan pertahanan yang solid. Dalam 7 pertandingan yang sudah dimainkan di semua kompetisi, Juventus cuma kebobolan 1 gol, Juventus bahkan sama sekali belum kebobolan di 6 pertandingan di Serie A. Catatan tersebut menjadi rekor baru di Serie A. Setiap pertandingan memberi motivasi, tapi Juventus dan sepak bola Italia secara umum terkenal karena pertahanannya yang solid, ujar Sesko kepada Gazzetta dello Sport. Bianconeri kuat dalam hal ini, tapi juga tidak bisa diprediksi dalam menyerang. Meski demikian, kami punya gagasan yang jelas dan tahu bagaimana melukai mereka. Juventus menang 3-1 atas PSV di Matchday 1 Liga Champions lalu. Sementara Leipzig kalah 1-2 dari Atletico Madrid. Bastoni menegaskan, di tim ini tidak ada pemain inti atau cadangan. Pemain bertahan andalan Inter, Alessandro Bastoni memuji kekompakan tim setelah kemenangan fantastis 4-0 di Liga Champions UEFA melawan Red Star Belgrade. Selama wawancara pasca pertandingannya, seperti yang dilaporkan oleh Finternews, pemain internasional Italia itu mengungkapkan bahwa ada suara-suara dari luar yang mencoba mengganggu kekompakan di dalam ruang ganti nerazzurri. Ada rasa percaya diri yang besar pada setiap pemain, skuad ini dibangun untuk ini, dan tidak ada pemain inti atau cadangan. Bastoni segera menegaskan setelah kemenangan tersebut. Anda dapat melihatnya dalam manajemen pelatih. Dalam setiap pertandingan ia mengganti pemain dan itulah yang harus dilakukan. Setelah beberapa penampilan bertahan yang mengecewakan di Serie A, Inter kembali ke performa terbaik mereka di kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Ketahanan yang sama yang membawa tim Simone Inzaghi meraih hasil imbang tanpa gol di Manchester City membuka jalan bagi kemenangan telak melawan Red Star. Kami yakin dengan penampilan Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic. Mereka memiliki kualitas hebat dan membantu kami bahkan saat mereka tidak bermain di level grup. Ada kepercayaan diri yang besar dalam tim. Namun, bintang Inter tersebut tidak ingin membiarkan satu kemenangan pun membawanya terbang tinggi. Sebaliknya, ia ingin tetap membumi. Lautaro Martinez yang memberikan bola kepada Taremi untuk mengambil penalti mungkin paling menggambarkan suasana yang sehat di ruang ganti. Ini menunjukkan banyak hal tentang kelompok kami. Banyak suara datang dari luar yang ingin membuat kami tidak stabil. Tetapi bukan itu masalahnya. Kami memiliki ruang ganti yang sangat bersatu dan itu terlihat di setiap pertandingan. Kami tenang dari sudut pandang ini.